Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau kurang fit badannya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insya Allah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu hukum kenajisan sarden dan kornet. Wah ini ini belum saya pernah mendengar dan belum saya menjumpai ini hukumnya seperti apa ini nih. Apakah ini sardennya itu yang najisnya itu ikannya, bumbunya atau tempatnya, ini nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi oleh guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Untuk itu yuk kita langsung saja simak kajian sore kali ini. Ya sebelumnya bagi yang ingin bertanya nanti bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau bisa melalui via telepon di 0246746352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah kita berjumpa kembali atau saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat, dilapangkan segala rezekinya, amin Allahumma amin. Amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita yang biasanya membahas fikih kontemporer, mungkin kita akan membahas tentang memang ini fikih yang ya kita anggap memang benar-benar kontemporer ini. Unik, fikih unik ya, ini. Yaitu sarden atau kornet. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama adalah sarden. Sarden itu hampir kalau kita bayangkan sarden isinya adalah ya ikan laut atau ikan segar yang difermentasi atau diawetkan sehingga bisa dimasak di waktu yang agak lama atau jangkanya yang agak lama. Kalau kornet hampir pasti bayangannya adalah apa? Daging sapi. Daging sapi yang ditumpuk seperti halnya kayak dijadikan batu, ditumpuk garam terus dan diawetkan sehingga menjadi lebih lama juga. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sarden nggak hanya ikan laut atau nggak hanya ikan yang pindang dan sejenisnya, begitu juga kornet nggak hanya daging, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa selain daripada daging sapi. Nah,
Kita karena pada pembahasan atau minggu-minggu ini adalah membahas tentang najis ya, di bab najis, maka kita fokusnya sebenarnya ini banyak sekali seperti halnya yang diutarakan panjenengan tadi Mas, yaitu pembahasannya dari sisi mana ini najisnya, dari sisi bumbunya atau ikannya atau apanya, kan itu semuanya banyak. Iya. Tapi paling tidak kita akan berhati-hati. Sebenarnya dari sini memang hukumnya itu sangat-sangat berat. Kenapa? Karena saya cari-cari di Google, saya cari-cari di hasil bahasa masail yang saya cari belum nemu. Belum nemu, hanya nemu beberapa referensi saja, sehingga saya hanya yang jelas bisa dikasih hukum nanti ya dikasih hukum, yang kira-kira masih ragu antara ini najis dan tidaknya, halal dan haramnya ya nanti juga karena akan ada tugas sendiri, yaitu yang dulunya MUI mengeluarkan fatwa halal, kalau sekarang diambil alih oleh Kementerian Agama tentang halal. Apalagi misal itu adalah sarden atau kornetnya itu impor dari luar negeri. Iya betul. Ini kan secara kehalalannya kehalalannya ini kan harus yaitu MUI atau bidang yang memfatwakan yang mempunyai wewenang, apalagi di masalah kornet yaitu daging sapi. Kalau sarden mungkin bisa saja walaupun tidak ada cap halalnya misalnya ya, tapi ya tetap harus, karena bukan hanya daging, karena bukan hanya ikannya. Kalau ikan kan yang ada di laut semuanya halal, entah itu macam ikan apa saja wis. Betul. Pindang atau bahkan ikan yang macam listrik, misalnya ikan yang menyetrum ya, atau ikan hiu. Semuanya pokoknya jenis ikan yang ada di laut halal. Ya. Walaupun ikan yang berbentuk kuda atau berbentuk apa. Nah, itu kalau segi ikannya itu semuanya jenisnya halal. Tapi itu kan segi kehalalan dan tidaknya. Nah, tapi masalahnya di bumbunya, apakah bercampur dengan minyak babi misalnya dan sebagainya. Tapi kalau yang kornet ini kan secara kehalalan ini sangat riskan, karena dalam Islam itu masalah hewan, kehalalan hewan itu sangat banyak syaratnya. Betul. Nah, yang pertama harus disembelih, yang kedua nyembelih siapa, yang ketiga nanti penanganan dagingnya gimana, antara darahnya, mencucinya atau dan sebagainya, terus cara memfermentasikannya atau mengkornetkannya, terus belum lagi bumbu-bumbu campurannya lah lebih banyak. Nah, sehingga kalau sarden ini membahas tentang halal dan tidaknya, ya memang agak berat. Agak berat kalau di kornet. Kalau di sarden ya beratnya berat tapi nggak begitu berat, karena kan masalahnya di bumbu. Iya. Nyalanya di bumbu. Kalau ikannya jelas halal karena ikan laut atau banyak kan pindang. Iya. Ya. Tapi kalau kornet ini kan banyaknya daging sapi khususnya. Sehingga ini kalau jelas-jelas belum ada fatwa halalnya, secara fatwa halal dari pemerintah kita, secara kehalalan masih diragukan. Masih diragukan. Nah, kenapa itu, Tat? Ya, karena itu tadi, karena kalau dalam hewan yang perlu disembelih itu dalam Islam masih banyak syarat. Kira-kira dari impor sana itu disembelih atau tidak. Yang kedua, terus gimana cara menyembelihnya, atau pakai mesin atau pakai apa. Yang ketiga, cara menanganinya, baru mencucinya dan sebagainya. Itu baru itu. Kalau yang tadi kan di sarden kan hanya di bumbunya. Kira-kira ada campuran dari yang diharamkan atau tidak. Ini secara kehalalannya. Nah, sehingga ketika misal Ustadz ini ada dua-duanya ada cap halalnya. Misalnya kornet ada, terus sarden juga ada. Maka kita membahasnya tentang segi kenajisannya lah baru. Jadi segi kenajisannya, kira-kira itu cara menangannya gimana? Itu mungkin diantara syaratnya mengeluarkan halal ya mungkin ya.
Ini untuk hati-hati saja, barangkali misalnya banyak di antara kita khususnya orang kota atau mungkin yang hidupnya di apartemen atau hidupnya di villa, itu lebih simpel pakai itu memang. Serba instan. Iya, lebih simpel menyediakan di kulkas atau pakai itu. Nah, ini kan segi jenis makanan, yang kita makan. Kalau dalam Islam tuh harus sadar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Bukan kok untuk menyulitkan kita, bukan, tapi ya untuk pasti penuh dengan hikmah. Di antaranya pasti ya Islam kenapa ada batasan seperti itu, biar kita tambah sehat pastinya, biar kita tambah dan sebagainya. Contoh diantaranya misalnya hewan, kenapa harus disembelih dan tidak disembelih? Nah, itu ada hikmahnya. Diantaranya semakin keluar darahnya, itu semakin dagingnya segar misalnya. Nah, semakin dagingnya segar, tapi semakin darahnya nggak keluar pas ketika mati. Nah, makanya kalau dalam Islam namanya bangkai. Nah, maka itu juga akan merasa dagingnya juga tidak begitu enak. Secara seperti itu. Makanya kalau dalam Islam ketika menyembelih kambing atau sapi itu ada dalam kitab itu sunnahnya itu kaki kiri daripada sapinya itu dibiarkan biar bergerak. Karena memompa darah agar lebih keluar. Biasanya kan memang kan normalnya kalau kambing atau apa ya sunnahnya itu kaki kiri yang belakang, yang kiri itu dibiarkan biar bergerak gini agar memompa tambah keluarnya darah. Nah, semakin keluarnya darah semakin banyak, nah hasil dagingnya itu semakin baik ya. Saya nggak meneliti, ini saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab. Kitab-kitab. Jadi bagaimana menurut kedokterannya silahkan diteliti, karena ini para ulama mengatakan demikian. Semakin keluar darah banyak, semakin dagingnya enak. Nah, bahasanya seperti itulah intinya. Nah, ini secara kehalalan dan tidak halalnya. Nah, secara kenajisan, maka di antara syarat ini halal dan tidaknya adalah apakah cara menanganinya najis dan tidaknya, khususnya di sarden. Sarden, kalau misalnya semuanya halal. Nah, ada pertanyaan satu mengganjal, yaitu apa? Ketika ikannya itu dalamnya tidak dikeluarkan kotorannya, nah itu hukumnya bagaimana? Nah, itu hukumnya bagaimana? Mungkin di kornet pun begitu, yang selain daging sapi dan nah, atau bisa aja daging sapi tapi ternyata masih ada darahnya, tapi kayaknya nggak mungkin sudah dimasukkan kaleng terus masih ada darahnya. Cara menanganinya pun pasti akan profesional. Nah, di sarden misalnya ada pertanyaan, loh ini kok masih ada kotorannya di dalam perutnya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kira-kira apakah najis? Contoh misalnya beli lele langsung digoreng, belum dikeluarkan kotorannya. Nah, ini dulu memang sudah pernah dibahas, yaitu hukum memakan ikan yang masih ada kotorannya atau apa itu. Sebenarnya di situ. Tapi kan ini memang kita lebih fokus ke contohnya apa, atau contohnya berarti ada di sarden. Contohnya mungkin ada di daging kornet dan sebagainya. Ya mungkin hampir sama. Nah, ternyata di para ulama itu walaupun sekarang kornet itu baru terkenal ya, tapi di para ulama kitab-kitab dahulu itu memang sudah ada ternyata. Contoh dalam kitab Hasyiah Bujairami Alal Minhaj, Nihayatul Zain Fiqhul Islami As-Sawi, dalam kitab As-Sawi itu kitab-kitab yang lumayan berapa abad yang lalu, yang kita sekarang saja di kehidupan sekarang kornet kising piye to. belum nganu. Saya juga baru tahu itu. Ya inilah memang ilmu dari hasil bersumber saya. Faidatun qala fil jawahir kullu samakin mumallahin. Setiap ikan yang diasinkan, walam yungza ma fi jawfihi, dan tidak dilepas apa yang ada di perutnya. Fahuwa najisun. Di sini dikatakan fahuwa najisun.
Nah, ini hukumnya ikannya tersebut atau makannya hukumnya najis. Nah, ini berat ini. Hukum di sini ini hukumnya Al-Bujairi ini berat. Bihi yu'lamu hurmatu aklil fasikhil ma'ruf khilafan limashtuhiru alal alsina. Nah, ini tadi hukumnya dari Bujairimi, yaitu hukum ikan yang belum dibuang kotorannya, itu hukumnya najis sehingga tidak bisa dimakan. Menurut ulama ini. Ada yang membahas tentang kornet. Wa alam annal fasikho wa huwa ma muliha min samakin. Ketahuilah sesungguhnya fasikh. Al fasikho ini kalau menurut saya ya, kalau ini kan samak ya, ikan. Itu berarti menurut saya ya sarden. Tapi secara prakteknya itu seperti halnya kornet. Ma muliha min samakin, apa yang dikasih garam dari samakin, dari ikan. Nah ini watu biko ba'du ala ba'din, dan dipres, dicap bagian ke sebagian yang lain sehingga menjadi kayak keras gitu. Keras mengeras ya. Mengeras. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya najisun, najasatal aini. Itu hukumnya najis, dan najis itu najisnya najis kesemuaannya. Jadi ainnya. Kalau mau dicuci, mau diapa tetap najis semuanya. Karena ini berat ya. Ini berat. Contoh berarti contoh misal ada ikan terus belum dibuang dalamnya terus dipres. Kenapa dihukumi najis oleh para ulama? Najis atal ini najis ainnya dan nggak bisa dicuci, nggak bisa diapa, karena ya nanti akan menyebar ke seluruh tubuhnya ketika dipres, termasuk darahnya, termasuk kotorannya. Nah, sehingga di situ nggak bisa diampuni dan di situ ya menjadi najis semuanya. Layat huru bil gusli likhtilati ajzaihi, dan tidak bisa suci dengan dibasuh karena berkumpulnya bagian-bagiannya bisodidin ajnabiyin, dengan nanah atau dengan kotoran yang lain. Iya. Ya, sehingga tidak bisa disucikan kalau sudah begitu. Wadzalika fi ghairi tabaqatil ulya. Ini selain di bagian yang luar. Nek bagian luar karena sudah dicuci, dibersihkan itu boleh. Nah, bagian yang lebih ke dalam yang sudah masuk di tengahnya apanya itu malah najis semuanya. Ini hukum yang berat memang. Yang berat. Maka kalau misalnya sarden atau apa, ikannya kotorannya belum dihilangkan ya. Ikannya masih utuh. Iya, masih utuh. Nah, terus dipres atau dimasukkan ke situ, terus ya bercampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, itu kan bisa dikategorikan sebagai najis semuanya. Karena apa? Kenajisannya ikan itu juga tercampur dengan bumbu yang lain, sehingga tidak bisa disucikan. Karena menjadi najis semuanya dan najis ainnya. Nah, kecuali digosok pinggirnya semuanya tinggalkan ya kesulitan. Padahal apa yang diasinkan dengan itu tadi kan meresap ke seluruh dagingnya. Nah, inilah yang menjadi hukum berat, yang menjadi keberatan daripada hukumnya. Jadi ketika dipres dan diasinkan, nah itu kan berarti ketika keasinan tersebut mencampur dengan kotoran-kotoran, sehingga kan hasil dari campuran kotoran dan asin-asin itu kan masuk ke daging-daging semuanya, sehingga dikatakan sebagai najis secara ainnya, tidak bisa disucikan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sehingga ketika kita praktekkan di kenyataan, wah ya berat nih ngono. Berat. Nah, maka ada secara kesimpulan ada mencari pendapat yang membolehkan, di mana ada yang memperbolehkan yaitu Ibnul Arabi. Wa ba'dhum qala bitoharoti demis samak mutlakon. Sebagian ulama mengatakan sucinya darahnya ikan mutlak, walaupun kecampur dengan bumbu, kecampur dengan apa, pokoknya wis jadi hukumnya suci aja. Nah, ini pendapatnya Ibnul Arabi.
wa yatarattabu alal khilaf, dan akhirnya muncul perbedaan pendapat ini. Menurut Ibnul Arabi, jawazu aklis samak, boleh makan ikan alladzi yuraddah ba'duhu ala ba'din, yang dipres atau dicampur sebagian dengan bagian yang lainnya. Apalagi kayak sarden, bukan hanya sarden ya, satunya itu kan yang sudah di itu loh, yang sudah dijur daging ikannya itu. Nah, apa namanya sih? Yang belum botolnya kecil. Yang botolnya kecil. Jadi satunya sarden. Ada lagi. Kalau kayak sarden juga. Kalau sarden kan ikannya masih utuh. Masih banyak yang utuh. Oh. Ikannya. Jadi kalau lele bukan lele ya, pindangnya apanya masih utuh. Jadi ada yang botol kecil itu sudah dagingnya saja. Dulu saya di Yaman sering memang itu diantara jadi lauk wajib. Karena kan pakainya makannya itu kan sarapan pakai roti, malam juga pakai roti. Nah itu pakainya itu, namanya apa lupa sampean. Nah, jawazu akli samak, boleh memakan ikan yang yuradduh ba'du ala ba'din, yuradduhu ba'du ala ba'din, yang dipres atau dicampur sebagian dengan bagian yang lain. Wa yasilu damuhu min ba'dihi ila ba'din, dan darahnya ya akan mengalir bagian ke bagian yang lainnya. Nah, kalau menurut Ibnul Arabi tadi kan mutlak boleh, makanya pas ketika itu pun boleh, walaupun kurang bersih terus masih ada darahnya, masih bercampur dengan yang lainnya, itu khilaf ini memperbolehkan demikian. Nah, oleh karenanya wa ada mujawazi dari fa'alal qauli binajasati, maka menurut versi pendapat yang menajiskan tadi pertama, maka apa, tidak boleh dimakan kecuali di luarnya saja, karena yang dibersihkan luarnya, yang dalamnya sudah bercampur dengan bumbu dengan apa sudah pres-presan semuanya najis semuanya. Wa ala kalami Ibnul Arabi yu'kalu kulluhu. Lenek menurut pendapatnya Ibnul Arabi tadi, maka boleh dimakan semuanya. Ya ini sebenarnya kurang begitu bermanfaat ya, pokoknya kalengan makan gitu ya. Tapi ini adalah ilmu bagi kita ya, karena ini pembahasannya tentang kenajisannya yang sarden sama satunya tadi apa itulah. Kornet. Nanti. Nah, kalau yang kornet itu ya tadi memang harus lebih berhati-hati, apalagi yang dari impor-impor atau dari mungkin kita seneng ketika lihat K-pop atau Korea drakor, sehingga kan muncullah mie yang labelnya itu berbahasa Korea misalnya ya. Terus begitu juga muncullah sarden yang mungkin di film drakornya itu dimunculkan. Nah, akhirnya orang Indonesia pun penasaran karena ngefan dengan filmnya, sehingga juga ngefan dengan mie-nya dan juga misalnya dan sebagainya. Itu harus lebih hati-hati, apalagi apa yang kita makan. Nah, iya. Baik Ustadz, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya di kajian sore kali ini. Silakan para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau langsung telepon saja di 02467463352. Oke Ustadz, sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa, ini ada sedikit yang hampir sama dengan kajian kayak seperti ini. Kalau semisal sardennya, saya dulu sering makan sarden itu memang sudah terkupas semua Ustadz, sudah terkupas semua. Saya belum pernah menjumpai sarden itu yang masih utuh, belum pernah. Alhamdulillah berarti itu. Nah, jadi pertanyaan di sini, najisnya atau di dalam apa yang ada di dalam perut semua ikan itu apakah najis? Kalau pertanyaannya najis, terus bagaimana dengan telur ikan itu? Kan biasanya kan ada ikan itu udah telurnya biar nempel di situ. Nah, yang lain dibuang enggak apa-apa. Lah itu gimana? Apakah itu termasuk ya najis, ini harus dibuang? Atau gimana itu? Gimana Tat? Ya. Nah, secara apa yang najis di ikan, yaitu adalah kotorannya saja. Kotorannya saja. Bukan telurnya dan atau hati-hatinya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya maka harus dihilangkan kotorannya. Nah, tadi kan pembahasannya
jika kotorannya tidak dihilangkan terus ikut tergoreng. Iya. Nah, terus apakah menajiskan semuanya atau apakah bagaimana? Nah, secara kan tadi kalau dalam kitab-kitabnya tadi kan la ya juzu aklu samakin muliha walam yunza ma fi jawfihi munal mustaqdarat. Nah, tidak boleh makan ikan yang diasinkan dan tidak diasinkan dan belum dihilangkan apa yang ada di dalamnya. Ai minal mustaqdarati, yaitu dari kotoran-kotorannya. Wa zahiru la farqa baina kabiri wa shaghirihi. Yaitu secara zahirnya ini kan tidak membedakan antara ikan yang besar sama ikan yang kecil. Iya, betul. Tapi sebagian ulama mengatakan walakin dzakara syaikhani jawaza akli shaghir ma'a ma fi jawfihim. Tapi sebagian ulama khususnya syaikhani itu mengatakan boleh makan ikan yang kecil yang sulit untuk menghilangkannya, sehingga langsung digoreng. Nah, masih boleh, hukumnya tidak membahas tentang najis dan tidaknya, karena itu dimakfu. Itu kalau ikan yang kecil. Nah, ini kan kita membahasnya juga ikan yang lumayan besar. Nah, ikan yang lumayan besar. Kalau secara dohirnya ya nggak boleh, hukumnya akan menjadi najis. Tapi najis ya iman dan berat. Iya, betul. Berarti Ustaz, mohon maaf Ustaz, semua ikan kotoran yang ada di dalam perut itu najis. Iya, najis. Nah, adapun ikan yang kecil itu tetap najis tapi dimakfu. Ya kayak ikan teri gitu. Nah, karena kesulitan menghilangkannya. Iya. Kalau yang besar ini kan pertanyaannya, kalau nggak dihilangkan itu bagaimana? Maka ini sebenarnya pelajaran bagi kita semua ya, khususnya yang jualan lele apa, jualan ikan nila, ikan apa, ya sebisa mungkin itu dihilangkan sebelum digoreng, ya gitu, dicuci, dihilangkan. Nah, itu pelajaran. Karena apa? Ini kita belum menemukan yang ikannya besar, yang masih ada kotorannya, terus ikut tergoreng, itu hukumnya gimana? Iya. Itu gimana tuh hukumnya? Yang sudah kita temukan kan itu hukumnya nggak boleh, najis kan gitu. Nah, ini kan berat. Padahal kita juga eman-eman loh, eman-eman. Makanya untuk lebih berhati-hati dan mengamalkan syariat ya sebisa mungkin sebelum dihidangkan ke pembeli ya dihilangkan. Nah, biar pembeli juga yakin dengan kualitas daripada masakannya dan sebagainya. Betul. Jadi ya di situ agak berat karena ini sebenarnya ya pengen mencari yang gimana tuh yang boleh ya. Ternyata ya belum ketemu mesti. Yang ikan besar bisa dihilangkan kotorannya, tapi nggak dihilangkan oleh dia. Itu hukumnya hasil gorengannya gimana? Atau nek jelas jerone sing kotoran jelas nggak boleh dimakan. Walaupun dicampur bumbu dengan bumbu apa saja, karena kan kotoran kan. Gitu. Oke, Tat. Sambil menunggu dari para pendengar 0821333670.000 ya kaum muslimin, silakan mau bertanya. Ini Tat, kotoran yang tidak bisa kita lihat, contohnya semua jenis ikan yang ada di laut, baik itu bentuknya keras ataupun lunak, itu kan halal Tat. Kerang itu kadang dibuat sate, itu kan kayaknya masih ada kotorannya Tat itu. Nah, apakah itu kotoran apa itu telur Tat itu? Nah, itu gimana Tat? Apakah kalau semisal setahu saya ya memang itu kotorannya gitu loh, tapi gimana itu? Ya pada intinya kalau yang model-model seperti itu kan setelah dihilangkan kulitnya itu tadinya helmnya itu tadi ya dicuci, agak pencet itu juga akan mengeluarkan kotoran kayaknya lah ya. Saya pengalaman saya juga, karena yang kita juga nggak tahu kalau yang model-model itu kotorannya di tempat di mana itu betul. Terus lagi Tat, kayak kepiting juga itu. Nah, itu kalau di samping batoknya itu kan di sampingnya kayak ada, kalau saya bahasanya itu lemen itu. Apakah itu juga termasuk kotoran? Karena saya tidak tahu kotorannya yang ada di kepiting atau di rajungan itu. Itu enak banget loh Tat, saya itu enak.
Iya, berarti tetap mantap saja. Iya, mantap aja. Daripada nanti malah. Berarti itu bukan kotoran lah. Oke. Baik Ustadz, kayaknya ini sudah waktunya untuk kita tutup karena waktu kita sudah selesai, dan mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Moga Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsi. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'il. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.